Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada kesempatan ini dan video kali ini, saya akan berbagi dan membahas bersama-sama dengan para pemirsa tentang latihan Ayo Kita Berlatih 7.3 materi lingkaran. Namun soal-soal ini saya ambil dari buku matematika Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2017 untuk jenjang SMP atau MTS kelas 8 semester 2, tepatnya pada bab 7 materi lingkaran. Kita langsung saja di sini untuk nomor yang pertama. Kita kerja pertama yang pilihan ganda. Suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 14. Oke, kita coba gambar kuenya lingkaran padat. Anggaplah ini. Oke, jari-jarinya itu 14 cm. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama bentuk. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah, jadi di sini ada dibagi 6 dengan ukuran yang sama panjang, yang sama besar. Misalnya seperti ini, Oke, misalnya seperti ini. Jadi maksudnya di sini adalah 1/6 1/6 dikali dengan besar sudut untuk satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Jadi 360 derajat dikali dengan 1/6 itu artinya 360 derajat dibagi dengan 6 atau sama dengan 60 derajat. Jadi ukuran sudut pusat masing-masing potongan, satu potongan maksudnya yang ini, itu adalah 60 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut untuk bahas soal yang kedua. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180 derajat. Ingat, kita gambar dulu. Kita coba gambar. Iya. Jadi suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180 derajat. Jadi dia kalau 180 derajat dia ini ya, setengah lingkaran. Jadi diameter luas juringnya 157 cm persegi. Jadi luas yang ini adalah 157 cm persegi. Maka diameter lingkaran tersebut adalah, nah kita di sini ada petunjuk gunakan pi sama dengan 3,14. Jadi di sini kita perlu mencari dulu untuk jari-jari dari informasi yang diberikan. Jari-jari kita lihat sini 180 derajat per 360 derajat itu sama dengan setengah. Nah, jadi luas juring setengah lingkaran ini kita perlu cari tahu. Jadi untuk luas juring itu sama dengan berapa derajat, alfa derajat per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, di sini kita sudah ketahui bersama bahwa luas juring yang setengah yang 180 ukuran sudut 180 derajat adalah 157 cm persegi. Jadi di sini kita sudah lihat 180 per 360 itu adalah setengah dikali dengan luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Jadi di sini 157 kedua ruas kita sama-sama kalikan dengan 2, sehingga 2 kali 157 ini adalah 314 cm
persegi, sedangkan di sini sisa pi r kuadrat. Atau di sini pi kita langsung ganti saja dengan yang diminta adalah pi sama dengan 3,14 kali r kuadrat. Oke, sehingga kita bisa peroleh r kuadrat sama dengan 314 per 3,14. Nah, seperti ini ya, sehingga r kuadrat sama dengan kita peroleh 100. Jadi r kuadratnya sama dengan 100. R sama dengan akar dari 100, sehingga kita peroleh R-nya itu adalah 10. Ingat, di sini yang ditanya adalah diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, 2 kali R. Sehingga untuk memperoleh diameter itu sama dengan 2 kali jari-jarinya adalah 10, sehingga kita peroleh diameternya adalah 20, sama dengan 20. Nah, jadi kita sudah peroleh diameter lingkaran tersebut adalah 20 cm. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 3. Luas juring lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah titik-titik cm persegi. Pi yang dipakai adalah 22/7. Jadi di sini 21 cm. Kita gambar. Jadi anggaplah ini lingkarannya, ini sudutnya, ini besar yang 30 derajatnya, ini juring yang dimaksud. Nah, yang ditanya adalah juring yang ini, sedangkan panjang jari-jarinya adalah 21 cm, ukuran pusatnya adalah 30, sehingga di sini luas juring sama dengan 30 derajat dibanding dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Sehingga di sini kita sederhanakan menjadi 1/12 dikali dengan pi yang dipakai adalah 22/7, dan di sini r kuadratnya, r-nya itu jari-jari dan jari-jarinya 21 cm, yaitu 21 kuadrat, artinya 21 kali 21. Sehingga di sini r-nya 21-nya 21 bagi 7 itu 3, dan 22 kita sederhanakan sama-sama bagi 2, 6, 11. Di sini 11. Nah, di sini bisa kita sederhanakan sama-sama lagi bagi 3. Bagi 3 itu 2, dan di sini bagi 3 itu habis. Sehingga di sini sisa luas juringnya 1 kali 11 kali 21. Nah, 1 kali 11 kali 21 itu adalah, maaf, di sini ada di sini masih ada penyebutnya per 2 di sini. Oke, per 2, sehingga 1 kali 11 kali 21 itu adalah 231 per 2, atau sama dengan 115,5. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 4. Diketahui 4 lingkaran yang berbeda dengan pusat A, B, C, dan D. Luas keempat lingkaran tersebut jika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar adalah lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C, kemudian lingkaran D. Jadi keliling lingkaran yang terbesar kedua adalah, oke, di sini kita lihat, kita coba susun dari yang terkecil itu
Misalnya ini lingkaran A, agak besar lingkaran B, agak besar lingkaran C, dan agak besar lingkaran D. Kita lihat, keliling lingkaran terbesar kedua adalah pastinya lingkaran C. Kenapa? Di sini luas lingkaran, ingat, makin luas lingkaran, makin besar pula jari-jarinya, sehingga makin besar pula kelilingnya. Nah, di sini keliling yang paling besar adalah D, keliling kedua terbesar adalah C, keliling yang terbesar ketiga adalah B, keliling yang paling kecil adalah A. Jadi keliling lingkaran dengan luas lingkaran itu berbanding lurus. Keliling lingkaran, luas lingkaran, dan panjang jari-jari itu berbanding makin kecil jari-jarinya, makin kecil makin pendek juga keliling lingkarannya, makin sedikit juga luas lingkarannya. Sebaliknya bisa disimpulkan sendiri. Jadi besar kedua itu adalah lingkaran C. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 5. Diketahui terdapat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari-jari lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran pertama. Ingat, 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jadi jari-jari lingkaran kedua R2 itu sama dengan 2 kali lingkaran pertama, jadi 2R1. Nah, seperti itu. Lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran pertama, artinya lingkaran R ini jari-jari lingkaran kedua ini lebih panjang begitu. Jari-jari lingkaran ketiga sama dengan R3 sama dengan 3 kali lingkaran pertama, 3 kali lingkaran pertama. Nah, seperti ini ya. Jadi jika K1, K2, K3 berturut-turut menyatakan keliling lingkaran ke-1, keliling lingkaran kedua, dan keliling lingkaran ketiga, maka hubungan ketiga keliling lingkaran tersebut adalah, kita lihat, anggaplah ini R1 itu keliling jari-jari pertama, dan jari-jari kedua adalah 2R1, dan jari-jari ketiga adalah 3R1. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 3. Nah, seperti itu ya. Jadi maka hubungan keliling lingkaran adalah jadi seperti ini. Kita lihat supaya lebih jelas, saya kasih contoh. Keliling itu kan 2PR. Jadi misalnya keliling lingkaran 1 itu 2PR1. Keliling lingkaran 2 sama dengan 2P2R1. Nah, seperti ini. Keliling lingkaran ketiga adalah 2P3R1, sehingga di sini 2R1, di sini 4PR1, dan di sini 6PR1. Sehingga di sini kalau keliling yang pertama ditambah dengan keliling yang kedua, 2 tambah 4 sama dengan 6, sehingga kita peroleh K1 ditambah dengan K2 itu sama dengan K3. Artinya 2PR1 ditambah dengan 4PR1, 2PR1 ditambah dengan 4PR1 sama dengan 6PR1, dan ini bernilai benar. Berarti jawabannya adalah C. K1 ditambah dengan K2 sama dengan K3. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Diketahui terdapat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari-jari lingkaran kedua sama dengan 2
2 kali lingkaran pertama. R2 sama dengan 2R1. Jari-jari lingkaran ketiga sama dengan 3 kali lingkaran pertama. R3 sama dengan 3R1. Jika L1, L2, L3 berturut-turut menyatakan luas lingkaran ke-1, luas lingkaran ke-2, dan luas lingkaran ke-3, maka hubungan ketiga luas lingkaran tersebut adalah ini sama R1 itu sama dengan R1. Jadi ingat luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat, sehingga L1 itu sama dengan pi R1 kuadrat. Yang kedua, L kedua sama dengan pi R-nya dia adalah 2R1 kuadrat, atau sama dengan pi 4R1 atau 4pi R1. Dan luas yang ketiga adalah pi 3R1 kuadrat, atau sama dengan pi 9, maaf di sini kuadrat. Nah, seperti itu ya. Kuadrat pi R1 kuadrat atau 9pi R1 kuadrat. Jadi kita lihat hubungan L1 ditambah dengan L2 itu sama dengan pi R1 kuadrat ditambah dengan 4pi R1 kuadrat itu sama dengan 5pi R1 kuadrat, sehingga L3 di sini adalah 9pi R1 kuadrat. Nah, hubungannya adalah L1 ditambah dengan L2 itu lebih kecil daripada L3. Jadi hubungan yang betul adalah B, L1 tambah L2 kurang dari L3. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 7. Suatu satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 2000 km dari permukaan bumi. Jika perkiraan diameter bumi adalah 12.800 km, maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh satelit untuk satu kali mengorbit mengelilingi bumi adalah jadi begini maksudnya. Suatu satelit mengelilingi bumi dengan ketinggian, anggaplah ini bumi, dan di sini ketinggian satelit itu berada di atas permukaan bumi setinggi 2000 km. Nah, jika diperkirakan diameter bumi adalah 12.800, artinya diameter bumi itu seperti ini. Diameter bumi itu ya dari ujung ke ujung itu adalah 12.800 km. Berarti jari-jarinya adalah berarti R-nya sama dengan 12.000 dibagi 2. Jadi 6.400 km M-nya. Oke. Maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang dapat ditempuh satelit untuk satu kali mengorbit mengelilingi bumi. Ingat ini satelitnya, berarti dia orbitannya begini. Dia mengelilingi. Jadi R-nya bertambah lagi. Jadi keliling orbit, keliling lintasan orbit adalah atau sama dengan, kita taruh di sini, keliling lintasan orbit adalah, kita ketahui dulu, diketahui jari-jari bumi
itu jari-jari bumi kita anggap dia R1 6.400 km ditambah dengan R2 keliling jari-jari orbit 6.400 ditambah dengan 2.000 km sehingga 8.400 km. Yang kita pakai adalah R2. Sehingga di sini keliling lintasan orbit itu kita menggunakan keliling lingkaran atau 2πr2. 2πr2. Kenapa R2? Karena di sini saya simbolkan R2 itu adalah jari-jari lintasan orbit terhadap pusat bumi. Oke, sehingga di sini 2πr, R-nya dia itu 8.400 km. Nah, di sini Pi-nya saya menggunakan 22/7 saja, 22/7 kali 8.400 km. Sehingga di sini 8.400 itu kita bisa bagi langsung dengan 7. Hasilnya adalah di sini di 1.200. Nah, sehingga 2 dikali dengan 22 dikali dengan 1.200 itu adalah 2 kali 22 itu 44 dikali lagi dengan 1.200 hasilnya adalah 52.800 km. Jadi jawaban yang betul adalah C, 52.800. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Suatu lingkaran memiliki luas 16 pi cm persegi. Keliling lingkaran tersebut adalah, jadi suatu lingkaran, anggaplah ini sebuah lingkaran, jadi luasnya ini adalah 16 pi cm persegi. Jadi kita coba di sini luas lingkaran itu sama dengan πr kuadrat. Tapi diketahui luas lingkaran 16 pi cm kuadrat, sedangkan sini πr kuadrat. Pi-nya kedua ruas sama-sama pi, jadi kita sama-sama kita bagi sehingga habis 16 cm kuadrat itu sama dengan R2. R pangkat 2. R sama dengan akar dari 16 cm persegi. Oke, sehingga R di sini adalah 4 cm persegi. Jadi keliling lingkaran sama dengan 2πr. 2πr atau sama dengan 2 pi kali di sini tidak ada lagi duanya, kita hapus saja. Oke. Jadi di sini 2 pi kali 4 cm. Jadi 2 kali 4 itu 8 pi cm. Jadi kelilingnya adalah 8 pi cm. Jawaban yang betul adalah B. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 9.
Suatu restoran menjual 2 jenis pizza. Luas pizza besar sama dengan 9 kali luas pizza kecil. Jadi jari pizza besar sama dengan titik-titik kali pizza kecil. Jadi seperti ini. Dia jual pizza yang kecil, dan yang kedua ada pizza yang besar. Anggaplah ini pizza yang besar. Jadi ini luas yang ini ada misalnya L1, kita katakanlah L1 untuk pizza yang kecil itu sama dengan 9 kali L1 itu sama dengan L2. Ini L1, ini L2. Nah, ini pizza kecil itu dia 9K L2 itu 9 kalinya L1. Selanjutnya kita lihat, maaf, karena di sini L1 itu sama dengan pi R1 kuadrat. Ini jari-jari dari L1 yaitu R1. Jari-jari dari L2 itu sama dengan 9L1 atau 9 kali pi R1 kuadrat. Nah, di sini kita bisa pi-nya 9 kali R1 kuadrat, atau kita bisa kelompokkan bahwa 3R1 kuadrat. Ingat, ini R-nya. Jadi ini R2. Jadi kita tahu bahwa R2 sama dengan 3R1. Nah, seperti itu ya. Ingat, ini luas lingkaran yang kedua. Jadi R2 sama dengan sehingga di sini R1 jari-jarinya berbanding dengan 3R1, atau R1 banding R2 sama dengan R1 per 3R1, atau R1 banding R2 itu adalah 1:3. Jadi jari-jari pizza yang besar sama dengan 3 kali jari-jari pizza yang kecil. Jawabannya adalah B, 3 kali. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya, yaitu soal isian esai. Nomor 1, lengkapi tabel berikut di mana ada sudut pusat, jari-jari, pi, dan panjang busur. Oke, di sini sudut pusatnya 90 derajat. Jadi 90 per 360 itu sama dengan 1/4. Jari-jarinya 7, panjang busurnya adalah, jadi panjang busur di sini itu sama dengan 1/4 dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkarannya itu adalah 2 pi R, atau sama dengan 1/4 dikali dengan 2 dikali dengan 22/7 dikali dengan 7. Oke, di sini 7 kita bisa coret, 4 dengan 2 kita bisa coret sisa 2 di sini kita bisa coret sisa 11, sehingga di sini panjang busurnya adalah 11 cm. Oke, yang kedua 60 derajat. 60 per 360 itu setara dengan 1/4 rasionya, sehingga di sini 1/6, maaf, 1/6, sehingga di sini 1/6 dikali dengan 2 pi R sama dengan 1/6 kali 2 kali 22/7 dikali dengan 21. Nah, di sini 21 dengan 7 kita bisa bagi sisa 3, dan di sini 2 kali 3 itu 6 habis, sehingga di sini
22. Panjang busurnya adalah 22. Di sini ada 120 per 360, rasionya adalah 1/3. Oke, rasio 1/3 yang diketahui panjang busurnya adalah 88. Jadi 88 di sini jari-jarinya yang kita belum ketahui. 88 sama dengan di sini 88 sama dengan 1/3 kali 2 kali pi kali r, sehingga di sini 88 sama dengan 1/3 kali 2 kali 22/7 kali r nya kita belum ketahui nih. Nah, seperti itu ya. Jadi 2 kali 22 44, jadi 88 per 44 sama dengan 1/21 kali R. Nah, kita lanjut di sini. 88 per 44, ini yang ketiga ya, lanjutan yang ketiga, sama dengan 1/21 kali R. Jadi di sini 88 bagi 44 itu sama dengan 2 kali 1/21 kali R, sehingga R nya adalah 21 kali 2 itu adalah 42 cm. Jadi di sini isilah 42 cm. Nah, di sini jari-jarinya 100, tapi panjang busurnya 31,4 dan pi-nya 3,14. Yang dicari tahu adalah sudut pusat. Sudut pusatnya berapa? Nah, oke, kita mulai cari untuk yang keempat. Untuk yang keempat di sini diketahui 31,4 sama dengan X, kita simbolkan dengan X saja, rasionya maksudnya, rasio, sehingga di sini X kali 2 kali pi kali R atau sama dengan X kali 2 kali 3,14 kali R nya 100. Nah, 100. Jadi di sini 31,4 sama dengan X kali 3,14 kali 100 itu 314 dikali dengan 2 itu adalah 628. 2 dikali dengan 314. Oke. Dan di sini untuk memperoleh nilai X adalah 31,4 per 2628. Nah, di sini kita coba cari 31,4 bagi dengan 628. Kita lihat X sama dengan 1/20. 1/20. Nah, untuk sudut pusatnya, sudut pusat sama dengan 1/20 dikali dengan 360, sehingga sudut pusatnya diperoleh 18 derajat. Jadi kita isi di sini adalah 18 derajat. Yang berikutnya untuk kolom sudut pusatnya 72, kita cari rasionya adalah 1/5. Yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Kita perlu cari panjang busur adalah 1256, itu diperoleh dari 1/5 dikali dengan 2 kali pi kali R. Nah, di sini yang ditanyakan adalah R, sehingga di sini 1256 kali dengan 5 dibagi dengan 2 sama dengan pi nya adalah 3,14 kali R. Nah, di sini
kita cari untuk 1256 dikali dengan 5 itu dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 3140 sama dengan 3,14 dikali dengan R, sehingga R sama dengan 3140 per 3,14, sehingga kita peroleh bahwa 3140 dibagi dengan 3,14 itu berapa? Hasilnya adalah 1000. Nah, seperti ini ya. Sehingga di sini jari-jarinya adalah 1000. Oke. Kita sudah mengisi semua kolom yang ada. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Lengkapilah tabel berikut. Sudut pusat. Nah, sekarang adalah luas juring. Ingat bahwa luas juring adalah alfa derajat atau besar sudut pusat banding 360 derajat dikali dengan luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk kolom yang pertama, luas juring yang pertama, luas juring sama dengan, kita lihat 100 banding 360 dikali dengan pi nya itu 3,14, r nya adalah 6 kuadrat, sehingga di sini 100 bagi 360 itu kita bisa peroleh 5 per 18 dikali dengan 3,14 dikali dengan 36 bagi 18 itu adalah 2 kali 5 kali 2 itu 10 dikali dengan 3,14, maka luas juringnya adalah 31,4 cm persegi. Jadi kita isi di sini 31,4. Oke, yang berikutnya sudut pusatnya adalah 25. Jadi yang nomor 2, luas juring sama dengan 25 per 360 dikali dengan 2 dikali dengan pi r kuadrat, langsung pi nya adalah 31,4. Pi itu 3,14. Mungkin di sini salah ketik 3,14. Di sini juga 3,14. Oke, dikali dengan R-nya. R-nya di sini yang dicari pi r kuadrat. Jadi luas juring juga sudah diketahui. Luas juringnya adalah 31,4 sama dengan, nah di sini 25 per 360 itu rasionya berapa? Rasionya adalah 5 per 72 dikali dengan 3,14 dikali dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita 31,4 dikali dengan 72 per 5 dikali dengan 3,14 itu sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kita perlu hitung 31,4 dikali dengan 72 itu adalah di sini kita balik aja, R pangkat 2 sama dengan 2260,8 per 5 dikali dengan 14. Maaf, 5 dikali dengan 3,14. Itu hasilnya adalah 15,7. Sehingga kalau kita bagikan antara 2260,8 dibagi dengan 15,7
itu hasilnya adalah 144. Sehingga di sini R akar dari 144 adalah 12. Nah, ini untuk yang kedua. Atau kalau dari sini kita bisa hitungnya seperti ini biar tidak ribet. 31,4 bagi ini kan bisa jadi 10. Nah, 10 kali 10 kali 72 itu R pangkat 2 sama dengan 720 per 5, atau R pangkat 2 sama dengan 144, atau R sama dengan akar dari 144 kita peroleh jari-jarinya adalah 12. Jadi di sini 12. Oke. Yang sekarang nomor 3. Oh ya, sebelum kita jawab nomor 3 kita perlu hapus semuanya sebentar. Oke, kita sudah hapus. Di sini luas juringnya, luas juring ini untuk nomor 3. Luas juring sama dengan alfa per 360 dikali dengan pi r kuadrat. Sehingga di sini alfanya kita belum ketahui. Alfanya luas juring kita cari rasionya, kita simbolkan aja dengan x, dimana x sama dengan alfa per 360. Sehingga untuk mencari alfa sebentar kita tinggal kali antara x dikali dengan 360. Oke, di sini x kali pi r kuadrat. Sehingga di sini luas juringnya itu adalah 8478 dikali dengan x, pi-nya adalah 3,14 dan r kuadratnya, r-nya itu adalah 90 kuadrat. Oke, sehingga di sini untuk x-nya adalah 8478 per 3,14 dikali dengan 90 pangkat 2. Oke, kita mulai menghitung. Untuk x-nya 8478 per, nah di sini 3,14 dikali dengan 90 kuadrat itu berapa? Nah, hasilnya adalah sekitar coba 25.434. Nah, oke. Sehingga di sini untuk x-nya kita bisa sederhanakan antara 8.478 itu dengan 25.434. Itu rasionya adalah 1:3. Nah, seperti ini ya. 1:3, sehingga kita sudah peroleh nilai x. Ingat, kita untuk alfa derajatnya sama dengan 1:3 kali 360 derajat. Jadi alfanya adalah 120 derajat. Jadi kita tinggal tulis sini 120 derajat. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Nomor 3. Tentukan luas juring lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 70 derajat dan jari-jarinya adalah 10 cm. Ingat, luas juring lingkaran sama seperti nomor sebelumnya. Luas juring saya hapus. Luas juring sama dengan alfa per 360 kali pi r kuadrat. Sehingga di sini 70 derajat per 360 derajat ini kita sederhanakan kali r-nya dia 3,14, pi-nya dia 3,14 dan r-nya dia adalah 10 kuadrat. Sehingga di sini 7/36 dikali dengan 3,14 kali dengan 100.
Oke, kita lihat di sini 7 per 36 kali dengan 314. Nah, kita kalikan dulu antara 7 kali 314, sehingga hasilnya adalah 2198 per 36. Kita sederhanakan. Oke, sehingga hasilnya adalah 61,5 seperti itu ya. Atau di sini sebentar, 2098 36 kita pastikan lagi ya, 61,05 derajat. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Untuk nomor yang berikutnya, oh ya, di sini kita juga bisa coba dengan luas curing. Sebentar, luas curing ini kan saya pakai 3,14 untuk pi-nya. Tapi di sini kita bisa mencari dengan pi-nya 22/7 dikali dengan pi r kuadrat. Kita langsung saja 22/7 kali dengan 10 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 70 per 360. Ini habis kali 22 per 7 kali 100. Nah, di sini 7 dengan 7 habis 22 kali 100 per 36 sama dengan 20. Ini kita bisa sederhanakan, 22 dengan 36 itu sama-sama 11, ini 18. Dan di sini 18 kita bisa sederhanakan, 9 di sini 50. Nah, sehingga 11 kali 50 per 9. Nah, di sini 11 kali 50 per 9 itu hasilnya adalah 61,1. Nah, derajat. Nah, beda tipis ya. Oke, intinya 61 derajat. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 4, tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 35 derajat dan jari-jarinya 7 cm. Oke, di sini panjang busur lingkaran itu sama dengan alfa derajat per 360 dikali dengan 2 pi r, sehingga di sini 35 derajat per 360 derajat kali dengan 2 kali pi-nya kita pakai 22/7 kali 7 kuadrat. Maaf, bukan 7 kuadrat, karena ini 2 pi r saja. Oke, di sini kita perlu sederhanakan bentuk dari 35 per 360, sehingga kita peroleh sama-sama kita bagi 5. Di sini kita bisa peroleh 7 per 72 dikali dengan 2 dikali dengan 22 per 7 kali 7 habis. Oke, di sini bagi sisa 36 habis 36. Di sini bagi 2 lagi sisa 11, bagi 2 sisa 18, sehingga hasilnya adalah 7 kali 11 per 18. Nah, 77 per 18 sama dengan, nah di sini 77 per 18 itu hasilnya adalah 4,45 per 18. Nah, atau sekitar berapa sentimeter? 4,3 cm. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya.
Nomor 5, lingkaran A memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan sudut pusat dan jari-jari suatu juring lingkaran lain agar memiliki luas sama dengan lingkaran A. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini kita langsung jawab. Oke, kita langsung jawab. Nah, untuk lingkaran A memiliki jari-jari 14 cm, namun luasnya belum kita ketahui. Jadi luas lingkaran A adalah di sini luasnya pi r kuadrat. Jadi di sini saya pakai pi-nya 22/7 saja. R-nya 14, jadi 14 kali 14 kali 14 itu 196. Jadi di sini bagi 2. Jadi 22 kali 2 itu 44 kali 14, sehingga hasilnya adalah 616. Yang berikutnya, di sini kita disuruh tentukan sudut pusat dan jari-jari. Ada sudut pusat dan jari-jari, tapi dari suatu juring lingkaran lain yang memiliki luas yang sama dengan lingkaran A. Nah, di sini kita luas lingkaran A itu sama dengan luas juring dari lingkaran lain, di mana lingkaran lain itu luas juring dari lingkaran lain itu alfa per 360 dikali dengan pi r kuadrat. Nah, pi alfa dengan r ini yang kita cari, yaitu sudut pusat dan jari-jarinya. Oke, kita misalkan di sini x sama dengan alfa per 360, sehingga di sini 616 kali x kali pi r kuadrat. Pi di sini saya sudah pakai 22/7, sehingga saya samakan 616 x per 22/7 kali r kuadrat, sehingga di sini 7 dikali dengan 616 per 22 sama dengan x kali r kuadrat, sehingga hasilnya adalah 196. X r kuadrat sama dengan 196. Nah, x di sini itu adalah alfa per 360. Nah, kita andaikan rasio itu kan 1/4, 1/5, begitu kan? Jadi misalnya di sini rasionya 1/4. Nah, di sini rasio 1/4, sehingga kita peroleh 1/4 r kuadrat sama dengan 196. Nah, kalau x sama dengan 1/4, alfanya berapa? Berarti alfanya adalah alfa sama dengan 360 bagi 4, jadi 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Alfanya 190 derajat. Jadi r kuadratnya adalah 196 kali dengan 4. R sama dengan akar dari 196 kali dengan 4, atau R sama dengan akar dari 196 ada 14 kali dengan akar dari 4 itu 2, R nya itu 28. Jadi kita sudah dapat alfa yang pertama yaitu 90 derajat, dan alfa yang kedua dan R nya itu sama dengan 28. Dengan demikian kita harus di sini rasionya, penyebutnya itu harus bilangan kuadrat. Nah, seperti ini 4, 9, 16, 25, sehingga ketika kita akar menghasilkan bilangan bulat seperti itu. Oke, yang berikutnya, jika kita pakai R nya 1/5,
R-nya 1/5, maksudnya X-nya rasionya 1/5, maka R-nya adalah, kita langsung 196, maaf di sini pakai penyebutnya yang bilang kuadrat, 1/9 kali 9, sehingga R-nya adalah 14 dikali dengan 3. Nah, 14 dikali dengan 3 di sini adalah 42. Jadi kita peroleh lagi jari-jarinya, dan jari-jarinya adalah 42. Nah, sekarang kita lihat lagi 360 dibagi dengan 9, itu hasilnya adalah 40. Nah, berarti di sini alfanya adalah 40 derajat. Caranya sama dengan di sini, cuman 1/9 seperti itu ya. Oke, kita cari lagi X-nya 1/16. Berarti R-nya adalah akar dari 196 dikali dengan 16, atau 14 kali dengan 4. Nah, 14 kali dengan 4 itu hasilnya adalah 56. Oke, 56. Jadi di sini R-nya kita peroleh duluan 56 karena 14 kali 4. Nah, di sini alfanya tinggal kita cari lagi 360, kita bagi dengan 16. Kita bagi dengan 16 itu 22,5 derajat. Oke, yang berikutnya kita coba lagi dengan X-nya itu sekitar 1 per bilangan kuadrat ya, 1/25, 36. Misalnya sini kita pakai 36, dan di sini R-nya adalah akar dari 196. Ini banyak ya, banyak. Tidak jawabannya cuma satu, jawabannya kita sudah temukan 1, 2, 3, dan silakan dicari yang lain. Ini adalah kita coba yang keempat, 36, berarti 4 di sini 56. Dan di sini 14 dikali dengan 6. Nah, kita langsung saja 14 dikali dengan 6 itu hasilnya adalah 84. 84. Di sini R-nya adalah 84, dan kita peroleh untuk sudutnya, kita tinggal bagi 360 bagi 36 itu 10 derajat dan 10 derajat. Dan kalian bisa cari sudut pusat dan jari-jari suatu juring lainnya dengan cara seperti ini, yang lebih dari ini. Ini kita sudah peroleh 4 jawaban, dan kalian bisa cari jawaban-jawaban lainnya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 6. Buatlah lingkaran A dengan jari-jari tertentu sedemikian sehingga luasnya sama dengan juring pada lingkaran B dengan sudut pusat dan jari-jari tertentu. Jelaskan. Oke, ini mirip sekali dengan soal yang nomor 5 tadi ya. Kita langsung saja untuk menjawab. Di sini jawab untuk lingkaran A, misalnya lingkaran A itu jari-jarinya misalnya 21. Jika tadi nomor 5 itu jari-jarinya 14, di sini saya coba dengan angka 21 sehingga luas lingkaran A itu sama dengan pi r kuadrat, atau kita biarkan saja begini, 21 kali 21 kuadrat, 22/7 kali 21 kuadrat. Nah, ini kita tidak perlu. Nah, sehingga luas juring
juring itu sama dengan alfa per 360 dikali dengan pi r kuadrat. Nah, seperti ini ya. Atau di sini kita misalkan saja x seperti yang nomor 5 tadi, x sama dengan alfa per 360 untuk kita menentukan besar sudut pusat. Karena di sini yang kita tentukan sudut pusat dan jari-jari, karena lingkaran A jari-jari yang kita ambil sepanjang 21 cm. Oke, kita langsung saja. 22/7 ini lingkaran, luas lingkaran A kali 21 kuadrat itu harus sama dengan luas juring, yaitu kita pakai X. Ini kita sudah misalkan X 22/7 kali R kuadrat. Nah, di sini 22/7 nya sama, sisa X kali R kuadrat sama dengan 21 kuadrat. Sehingga di sini untuk rasionya di sini tinggal kita cari untuk lingkaran B sudut pusat dan jari-jari. Kita buat lingkaran B sudut pusat jari-jarinya di sini, jari-jarinya di sini, sehingga kita coba buat tabel saja biar oke. Buat tabel kita hanya ambil beberapa saja. Misalkan di sini rasionya itu 1/4. Ingat, saya ambil x-nya itu sama dengan 1/4, x sama dengan 1/9, x sama dengan 1/16, dan x kita samakan dengan nomor 5 tadi, x sama dengan 1/36, dan yang lain ingat penyebutnya angka kuadrat biar mudah kita memperoleh. Sebenarnya ini boleh angka-angka apa-apa saja biar memudahkan. Saya ambil 4 angka kuadrat seperti itu. Sebenarnya ini lebih dari 4 jawaban. Oke, kita mulai saja. X-nya 1/4, maka sudut pusatnya 360 bagi 4. 360 bagi 4 itu sudut pusatnya 90 derajat. Maka jari-jarinya 1/4 berarti 1/4 kali R kuadrat sama dengan 21 kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 21 kuadrat kali 4 atau R sama dengan akar dari 21 kuadrat kali 4 atau sama dengan 21 kali 2 atau sama dengan 42. Nah, di sini 42. Nah, seperti itu. Kalau X-nya kita lanjut di sini. Oke, kalau X-nya 1/9 berarti R-nya X-nya sama dengan 1/9. Kita langsung R-nya adalah akar dari 21 akar dari 9 itu adalah 3. Jadi 63. Nah, 360 bagi dengan 9 itu berapa? 360 bagi dengan 9. Hasilnya adalah 40. Jadi di sini 40 derajat. Jari-jarinya adalah 63. Nah, yang berikutnya X saya ambil 1/16. 1/16 sehingga saya peroleh R-nya itu akar dari 16 21 kali 4 atau 84. Berarti di sini besar sudutnya 360 bagi dengan 16 sama dengan 22,5 derajat. Sehingga di sini jari-jarinya 84. Begitu juga dengan yang terakhir yaitu 1/36. Saya ambil X sama dengan 1/36, maka saya peroleh R sama dengan 21 akar dari 36 itu 6. 21 kali 6 itu adalah
126. Nah, 126 sehingga di sini 10 derajat diperoleh dari 360 bagi dengan 36. Nah, di sini jari-jarinya adalah 126 cm. Oke, seperti ini ya. Kita dengan satu lingkaran A kita bisa peroleh lingkaran B, ada 4 lingkaran B dengan jari-jari 42, tapi sudut pusat dari juringnya adalah 90 derajat. Yang kedua, sudut pusat dari juring lingkaran B 40 derajat, tapi jari-jarinya 63. Dan kita sudah peroleh 4 jawaban, dan kalian bisa cari jawaban lainnya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 7, diketahui 1 lingkaran penuh dengan jari-jari R, 2 setengah lingkaran dengan jari-jari 2R. Tentukan mana keliling yang lebih besar. Ingat, manakah keliling yang lebih besar? Kita hitung jawab yang pertama. Lingkaran yang pertama, lingkaran penuh dengan jari-jari R. Oke, lingkaran penuh dengan jari-jari R berarti keliling sama dengan 2PR. 2PR ya, karena jari-jari sama dengan R. Yang kedua setengah lingkaran berarti setengah keliling juga, setengah keliling atau setengah kali 2PR nya 2R. Maka di sini jawabannya adalah 2PR. Manakah keliling yang lebih besar? Jadi keliling yang lebih besar itu tidak ada antara lingkaran kelilingnya sama besar. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 8. Pada gambar di samping adalah 2 lingkaran yang konsentris di titik pusat E. Jika besar sudut 1 42 derajat, tentukan syarat apa yang harus dipenuhi agar panjang busur AB sama dengan 2 kali panjang busur CD. Oke, syarat apa? Kita lihat. Oke, kita langsung jawab di sini. Ini hampir mirip dengan soal sebelumnya, yaitu soal nomor 7. Kita langsung jawab. Di sini besar sudut 1 itu 42 derajat. Ingat bahwa syarat apa yang harus dipenuhi agar panjang busur AB kayak begini simbolnya, itu sama dengan 2 kali panjang busur CD. Jadi panjang busur, kita lihat panjang busur itu untuk menentukan panjang busur seperti apa? Alfa per 360 derajat dikali dengan 2PR keliling lingkaran. Sehingga di sini untuk panjang panjang busur AB 42 derajat per 360 derajat dikali dengan 2 dikali dengan Pi dikali dengan R untuk lingkaran untuk busur AB. Untuk busur lingkaran dengan AB, busur AB ini. Oke. Yang berikutnya 40 itu sama dengan 2 kali ya. 2 kali 42 derajat per 360 derajat dikali dengan 2 dikali dengan Pi dikali dengan R untuk CD. Oke, RCD maksudnya keliling lingkaran yang dilalui oleh titik C dan D. Nah, di sini kita lihat habis, Pi juga habis, dan di sini sisa
jari-jari untuk busur AB sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi perbandingannya antara jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil itu sama dengan 2:1. Artinya di sini syarat yang harus dipenuhi agar panjang busur AB sama dengan 2 kali CD, ini sama dengan 2 kali CD, jari-jarinya, jari-jari dari lingkaran besar ini harus 2 kali dari panjang lingkaran kecil, atau jari-jari dari lingkaran besar itu sama dengan 2 kali dari jari-jari lingkaran kecil. Seperti itu penjelasannya ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Bandingkan keliling lingkaran E dengan persegi panjang ABCD pada gambar di samping. Tentukan pernyataan yang benar. Oke, kita lihat. Keliling persegi panjang ABCD lebih dari keliling lingkaran E. Lebih dari keliling lingkaran E. Kita anggap di sini R, jari-jarinya R, di sini R, berarti untuk ke atasnya juga R. Oke. Keliling untuk jawaban yang A, kita jawab yang A, keliling persegi panjang, saya jawab keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali P ditambah dengan 2 kali L. Seperti itu kan. Jadi kita bisa menjawab 2 kali P, 2 kali panjang, panjangnya itu 2R, 2 kali 2R ditambah dengan 2 kali lebar, lebarnya R, 2R, sehingga 4R ditambah dengan 6R sama dengan 4R ditambah dengan 2R sama dengan 6R. Seperti itu ya. Kita lihat untuk keliling lingkaran E. Keliling lingkaran E, keliling lingkaran E itu 2πr atau 2 kali 22/7 kali R. R-nya kita tidak usah ini, 44/7. Jadi sama dengan 44/7R, atau sama dengan 44/7 itu berapa? 6,28R, 6,28 atau 6,3R. Jadi seharusnya keliling lingkaran E lebih dari persegi panjang. Berarti pernyataan A ini salah. Keliling lingkaran E lebih dari persegi panjang, benar. Benar. Keliling lingkaran E sama dengan persegi panjang, salah. Salah. Tidak cukup informasi untuk menentukan perbandingan kelilingnya. Perbandingan kelilingnya bisa kita ini sudah cukup informasi. Perbandingan keliling antara keliling lingkaran E dengan keliling lingkaran persegi panjang ABCD. Jadi perbandingannya bisa kita hitung dengan cara, misalnya ini kan keliling, untuk menentukan perbandingan kelilingnya. Misalnya keliling persegi panjang berbanding dengan keliling lingkaran, maka di sini 6R per 44/7R. Seperti itu ya. Atau di sini 6R per 44R per 7. R dengan R kan pastinya habis.
Jadi 42 per 44. Sama-sama kita sederhanakan 42 dengan per 44 itu berapa? Ternyata kita sama-sama bagi 2, 21 per 22. Nah, seperti itu ya. Jadi perbandingan kelilingnya adalah 21 berbanding 22. Jadi ini salah. Yang benar, tentukan pernyataan yang benar. Yang benar itu adalah B. Oke, kita lanjut untuk nomor 10. Berikut ini diberikan gambar 3 persegi dengan ukuran yang sama. Dalam persegi tersebut dibuat lingkaran sesuai dengan gambar berikut. Daerah di dalam persegi, namun di luar lingkaran diberi arsir. Di antara gambar berikut tentukan daerah arsiran terluas. Oke, daerah arsiran terluas. Kita lihat, misalnya ini panjangnya ini adalah R. Yang paling kecil R. Berarti ini 2R, 4R, 6R, 8R. Anggaplah 8R, 8R, 8R. Kita anggap seperti itu. Nah, 8R di sini berarti dibagi 2, 4R. Di sini 4R. Berarti panjang jari-jarinya adalah 4R. Kita lihat luas daerah arsiran. Luas daerah arsiran. Arsiran adalah luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Oke, kita lihat luas perseginya. Kita tentukan dulu luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat. S kuadrat atau 8R kuadrat atau sama dengan 64R kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. PR kuadrat. Jadi R-nya itu adalah 4R. Jadi di sini 22 per 7 dikali dengan 4R kuadrat. Ini lingkaran yang besar, lingkaran yang sedang, lingkaran yang kecil. Lingkaran besar ya, besar. Sehingga kita peroleh 22 per 7 dikali dengan 4R itu 4 pangkat 2 itu 16R pangkat 2. Nah, sekarang kita tinggal cari 22 kali 16 dibagi dengan 7, sehingga kita peroleh 50,3 R kuadrat. Nah, ini lingkaran besar. Sekarang luas lingkaran sedang. Lingkaran sedang sama dengan, jadi luas lingkaran sedang ini 4R, kita bagi 2R jari-jarinya. Jadi 22 per 7 dikali dengan 2R kuadrat sama dengan 22 per 7 kali dengan 4R kuadrat. Sehingga di sini kita bisa peroleh hasilnya adalah 12,6 R kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang lingkaran yang kecil. Luas lingkaran kecil
sama dengan 22/7. Ini kan 2R, 4R. Nah, di sini R. Oke. Kali R kuadrat sama dengan 22/7 R kuadrat. R kuadrat atau sama dengan 22/7 itu adalah 3,14. Anggaplah 3,14. 3,14 R kuadrat. Nah, kita sudah tentukan satu luas lingkaran besar itu berapa, satu luas lingkaran sedang itu berapa, dan lingkaran kecil berapa, dan luas persegi itu berapa. Sekarang kita hitung dari yang pertama. Anggaplah ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar yang ketiga. Kita mulai gambar yang pertama. Gambar yang pertama, luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Oke, ini satu lingkaran, jadi 64 R kuadrat dikurangi dengan 50,3 R kuadrat sama dengan, jadi di sini kita hanya hitung 64 dikurangi dengan 50,3 sehingga hasilnya adalah 13,7 R kuadrat. Nah, yang kedua, luas persegi dikurangi dengan 4 lingkaran sedang. Jadi 64 R kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan lingkaran sedang itu 12,6 R kuadrat. Itu sama dengan, jadi di sini 64 dikurangi dengan 4 dikali dengan 12,6. Hasilnya adalah 13,6 R kuadrat. Yang ketiga, L luas persegi dikurangi dengan ada 16 luas lingkaran kecil sehingga 64 R kuadrat dikurangi dengan 16 dikali dengan 3,14 R kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, di sini kita lanjut. Ada 16 lingkaran kecil dikali dengan 3,14. Hasilnya adalah 13,76 R kuadrat. Nah, di sini kita lihat bahwa 13,7, 13,6, 13,7. Nah, kita bisa ambil kesimpulannya sama. Nah, mungkin di sini agak bingung kok bisa sama, karena 13,7, 13,6, 13,76. Iya, karena di sini ada perbedaan pembulatan di sini. Misalnya saja tadi kita tidak mengambil 22/7, kita biarkan saja dia pi, maka ini akan menghasilkan pi kali 6, ini pi, ini jadi pi, ini jadi pi, dan ini jadi pi. Maka ini 16 pi R kuadrat di sini akan menjadi 4 pi R kuadrat, dan di sini akan menjadi pi R kuadrat. Mari kita lihat nomor 1. Nomor 1 kita ulang. Luas persegi dikurangi luas lingkaran sama dengan 64 R kuadrat dikurangi dengan 16 pi R. Nah, yang kedua, luas persegi dikurangi dengan 4 luas lingkaran sedang itu sama dengan 64 R kuadrat dikurangi dengan 4 kali 4 pi R kuadrat. 4
pi r kuadrat. Ini pi r kuadrat. Jadi di sini sama dengan 64 r kuadrat dikurangi dengan 16 pi r kuadrat, sama. Yang ketiga, L luas persegi dikurangi dengan 16 luas lingkaran kecil, atau 64 r kuadrat dikurangi dengan 16 kali pi r kuadrat. Pi r kuadrat sama. Jadi di antara gambar berikut tentukan luas daerah arsiran terluas. Jawabannya adalah sama. Sama. Apa yang sama? Luas daerah antara daerah arsiran yang pertama, yang kedua, dan ketiga itu sama. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 11. Suatu pabrik biskuit memproduksi dua jenis biskuit dengan berbentuk cakram dengan ketebalan sama tetapi diameternya berbeda. Permukaan kue yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 7 dan 10. Ingat, permukaan kue yang kecil dan besar masing-masing, anggaplah ini kue kecil dan ini kue yang besar. Oke, diameternya masing-masing 7 dan di sini diameternya masing 10. Biskuit tersebut dibungkus dengan dua kemasan berbeda. Kemasan biskuit kecil berisi 10 biskuit. Ini 10 biskuit dijual dengan harga Rp7.000. Sedangkan kemasan biskuit besar berisi 7 biskuit. Ini 7 biskuit dijual dengan harga Rp10.000. Nah, manakah yang lebih menguntungkan, membeli kemasan biskuit yang kecil atau yang besar? Ingat, yang lebih menguntungkan pastinya yang lebih hemat, begitu ya. Jelaskan alasanmu. Oke, kita lihat susunan 10. Kita susun ada 10 lingkaran, ada 10 lingkaran dengan ada 7 lingkaran. Ada 7 lingkaran. Di sini ada 7 biskuit tebal yang sama dengan 10 biskuit. Jika tebalnya kita anggap tebalnya X, kita anggap tebalnya X, berarti di sini kita sudah lihat, misalnya dia susunnya seperti ini. Susunnya seperti ini artinya susunnya memanjang begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini untuk yang besar, terus dibungkus seperti ini. Nah, panjang. Terus yang kecil ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus dibungkus dengan kemasan yang kecil. Oke, mana yang lebih menguntungkan? Kita anggap tebalnya itu 1 cm. Kita anggap misalkan tebal kue 1 cm. Berarti nanti kan yang dia akan berbentuk tabung seperti ini. Nah, tabung seperti ini. Tabung, terus panjangnya berapa? Ini untuk yang kecil. Nah, ini bungkusannya. Yang kita hitung itu adalah luas selimutnya semua, bungkusannya, kemasan. Oke, ini ada 2 kemasan. Nah, kita tahu sendiri bahwa luas selimut atau luas permukaan dari tabung itu adalah luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas selimut
selimut. Nah, di sini luas lingkarannya pastinya kita sudah tahu, lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil. Tingginya tergantung tinggi dari jumlah biskuit yang dimasukkan. Nah, kita sudah ketahui luas permukaan tabung. Yang selanjutnya tinggi kemasan kecil. Kecil itu adalah 10 cm, dan kemasan besar, tinggi kemasan besar adalah 7 cm. Tapi luas alas dan luas tutup yang belum diketahui, dan kelilingnya. Oke, sekarang kita perlu ketahui keliling lingkaran kecil. Lingkaran kecil adalah 2πr. 2πr, atau di sini kita tidak usah gunakan pi karena kita mau tahu yang besarnya yang mana. 2πr, r-nya di sini adalah 7, jadi 2 kali 7 itu 14 pi. Sedangkan keliling lingkaran besar adalah 2πr juga, tapi r-nya berbeda. Oh maaf, di sini diameter ya, diameter. Jadi di sini 2 kali 3,5 itu adalah 7. Salah di sini ya. Ini 2 kali 3,5 adalah 7. Ini 7pi, dan di sini 10pi karena r-nya adalah 5. 2 kali 5 adalah 10pi. Yang berikutnya luas lingkaran. Luas lingkaran kecil adalah πr kuadrat. Jadi di sini πr kuadrat 3,5 kuadrat. 3,5 kuadrat itu berapa? Jadi 3,5 kuadrat yaitu 12,25 pi. Luas lingkaran yang besar adalah πr kuadrat, namun r-nya 5, sehingga di sini 25 pi. Kita kembali menentukan luas permukaan tabung atau bungkusan atau kemasan. Tabung ini kemasan yang kecil. Yang pertama, luas permukaan kemasan kecil sama dengan 2 kali luas lingkaran 2 kali 12,25 pi ditambah dengan luas selimut. Luas selimut yaitu keliling dikali dengan tinggi. Kelilingnya tadi itu 7pi. 7pi dikali dengan tingginya kemasan kecil adalah 10. Ini dikali 10, sehingga hasilnya adalah 2 kali 12,5 adalah 24,5. 24,5 pi ditambah dengan 70 pi, hasilnya adalah ini 24,5 ditambah dengan 70, hasil 94,5 pi. 90, maaf di sini salah tulis, 94,5. 94,5 pi. Oke. Untuk luas permukaan kemasan besar, luas ini bintang, luas permukaan kemasan besar
kemasan besar. Besar adalah di sini 2 kali luas lingkaran besar, luas lingkaran 2 kali 25 pi ditambah dengan luas selimut. Luas selimut yaitu keliling lingkaran besar 10 pi dikali dengan jumlah yang dimasukkan yaitu 7. Tinggi kemasan besar 7. Sehingga di sini 2 kali 25 itu 50 pi ditambah dengan 70 pi. Sehingga hasilnya adalah 50 ditambah dengan 70, hasilnya adalah 120 pi. Kita lihat luas permukaan. Di sini kan mana yang lebih menguntungkan, membeli kemasan biskuit yang kecil atau yang besar? Jelaskan alasanmu. Kalau saya pilih kemasan yang kecil karena dia lebih hemat, begitu. Luas permukaannya lebih sedikit, lebih hemat. Jadi yang lebih menguntungkan, yang lebih menguntungkan adalah kemasan biskuit yang kecil. Biskuit yang kecil. Oke, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor terakhir yaitu nomor 12. Suatu ketika anak kelas 8 SMP Semangat 45 mengadakan studi tur ke kebun raya Pasuruan. Guru menugasi siswa untuk memperkirakan diameter suatu pohon yang cukup besar. Erik, Dana, Verinia, dan Ria berinisiatif untuk menghitung diameter tersebut dengan mengukur keliling pohon. Mereka saling mengaitkan ujung jari seperti yang terlihat pada gambar yang ini ya. Mereka kayak berpelukan. Rata-rata panjang dari ujung jari kiri sampai ujung jari kanan setiap siswa adalah 120 cm. Jika tepat 5 siswa tersebut saling bersentuhan ujung jarinya untuk mengelilingi pohon tersebut, bisakah kalian menentukan perkiraan panjang diameter pohon tersebut? Oke, di sini satu anak, misalnya ini anak, dia seperti ini, 120, ada 5 anak, ini sama dengan 120 cm dikali 5, jadi panjang kelilingnya yaitu 600 cm. Jadi kelilingnya itu jadi keliling pohon tersebut adalah 600 cm. Yang ditanya diameter. Prosesnya kita ini karena di sini dikeliling, keliling lingkaran adalah 2 pi r. Sedangkan di sini kelilingnya kita sudah tahu 600 cm sama dengan 2 pi r sama dengan 600 cm sama dengan 2 kali 22 per 7 kali R. Sehingga di sini 7 kali 600 cm per 2 kali 22 itu 44 sama dengan jari-jarinya. Sehingga jari-jarinya kita peroleh 4200 per 44. Sehingga di sini 4200 dibagi dengan 44 itu sama dengan 95,45 atau katakanlah 95,5 lah, kita perkirakan seperti itu. Jadi untuk diameter sama dengan 2
2 dikali dengan R. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari, sehingga untuk memperoleh diameter pohon itu sama dengan 95,5 dikali dengan 2. Nah, di sini 95,5 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 191 cm. Jadi perkiraan panjang diameter pohon tersebut adalah 191 cm. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video tutorial dari saya. Dukung terus channel saya Gubuk Belajar Sumba, dan ditunggu lagi video-video berikutnya untuk latihan soal dan penjelasan materi lainnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.